Masalah juga bisa mengubah tujuan kita dari yang salah, dari yang egois menjadi seperti Tuhan kehendaki. Pakai permasalahan kita untuk pegang tangan Tuhan dan berkata pada Dia, "Peganglah tanganku, aku tidak berani jalan sendirian tanpa Engkau." Mazmur 73 ayat 21-28. Ketika hatiku merasa sakit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dunguk dan tidak mengerti seperti hewan, aku di tekadmu. Tetapi aku tetap di tekadmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala perkaranya. Masalah itu beraneka ragam jenisnya. Tapi yang pasti masalah itu membuat hidup kita sakit. Kadang-kadang kita terbawa, kita menjadi sakit hati sama Tuhan. Kita juga menjadi kecewa dengan kehidupan. Atau kita sakit hati, kepahitan dengan seseorang. Biasanya dalam persoalan itu ada yang dirugikan. Jikalau giliran kita yang dirugikan, kita nggak tahan. Tetapi juga ada jenis-jenis persoalan yang membuat kita bukan sakit, tapi membuat kita bingung. Loh, kenapa ini terjadi? Kenapa ini diizinkan oleh Tuhan? Seperti masa depan menjadi suram, harapan menjadi buram. Semua yang kita rencanakan menjadi tidak pasti. Contohnya, kita memulai usaha buka toko, pandemi, lalu harus tutup, padahal baru buka 1 bulan. Jadi nggak pasti kan? Jadi kita menjadi takut untuk bermimpi. Percuma gara-gara perkara yang terjadi itu tak terduga, kita nggak mau lagi berencana. Memang ketidakpastian itu menyakitkan. Hati kita itu diserang dengan ketidakpastian. Kita merasa di bawah dan tidak bisa melihat apa-apa. Apalagi kalau kita mengalami pengkhianatan. Kita dipermainkan. Wah, itu sakitnya luar biasa. Ayat 21 dan 22 tadi itu semua bicara tentang perasaan atau emosi seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Asaf. Di ayat 23-nya, tetapi aku tetap di tekadmu, Engkau memegang tangan kananku, itu menjadi penghenti perasaan atau emosinya. Maksudnya masih ada jalan keluarnya. Dan jangan izinkan hidupmu, hatimu, dan pikiranmu dijajah oleh perasaan emosi. Emosi kita tuh gak selalu tepat. Malah kalau kita hidup dari perasaan,
kita lama-lama akan tersesat. Kita harus hidup oleh iman, bukan dengan emosi kita. Karena perasaan kita sangat bisa menipu. Yang ditipu gak tanggung-tanggung. Yang ditipu itu diri kita sendiri. Kadang kita merasa orang itu gimana ya. Tapi kalau kita ketemu ya gak apa-apa. Itu yang namanya asumsi. Emosi namanya prasangka. Contohnya, kita merasa orang yang paling malang di dunia. Sampai akhirnya kita ketemu dengan orang yang lebih malang dari kita. Dan kita berkata, wah, buat apa kemarin aku menangis sampai punya kepikiran untuk bunuh diri. Ternyata masih ada yang lebih parah dari aku, sampai aku bisa tolong dia. Perasaan selalu subjektif. Tapi iman, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi dengan iman, Tuhan selalu bersamaku. Tuhan tidak pergi hanya karena seolah dia diam, bukan berarti dia tidak peduli. Tetapi aku tetap di dekatmu. Itu namanya keputusan hati, peduli amat dengan emosi. Keputusan adalah keputusan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Berarti akan ada jalan keluar. Dengan nasihat Tuhan menuntun kita, itu kita tidak perlu bayar mahal loh. Gak perlu bayar harga, gak perlu bayar siapa-siapa. Tuhan kasih kita dengan cuma-cuma. Nasihat juga bisa kita temukan pada orang-orang yang benar-benar beriman dan hidup tidak di luar dari Tuhan. Kita harus seleksi menerima penasehat dalam hidup ini. Jangan semua orang bisa bicara ke telinga kita, lalu semua dibawa ke dalam pikiran. Salah sendiri kalau kita sampai stres. Pokoknya kita harus pilih-pilih. Kita dengarkan Tuhan. Ya, tapi kita juga harus dengarkan kata orang. Karena Tuhan juga bekerja lewat manusia. Tapi gak sembarang manusia. Tuhan bekerja lewat manusia-manusia yang berserah kepadanya dan tunduk pada Allah. Dan itu juga sebagai penuntun kita karena nasihat ada di dalam hidupmu. Tuhan itu sumbernya, tapi Tuhan memakai dengan berbagai cara yang sesuai dengan firman-Nya. Kita memang gak tahu kapan Tuhan akan membawa kita keluar dari permasalahan ini. Kita tidak bisa prediksi, tapi kita tetap bisa berusaha dan menanti janji Tuhan. Ketika kita berserah penuh pada firman, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ketika kita dituntun oleh Roh-Nya, dan ketika kita tunduk kepada kehendak-Nya, cepat lambat akan genap dalam hidupmu. Dan kemudian engkau akan mengangkat aku dalam kemuliaan-Nya. Tahu kan yang lebih tinggi dari kemenangan itu apa? Yaitu kemuliaan. Kemuliaan itu bisa menjadi kekuatan buat orang. Bisa menjadi contoh teladan, bisa menjadi kesaksian hidup. Bukan berhenti sampai di dirimu. Kamu keluar dari masalah tapi hingga sampai dipakai Tuhan. Tuhan mau kita menjadi kesaksian. Tuhan mau kita menolong orang lain. Kita benar-benar sediakan waktu untuk mendengar nasihat firman hingga hati kita penuh, supaya kita bisa dipakai Allah. Masalah itu bisa Tuhan pakai. Jangan dikit-dikit bilang masalah ini dari Tuhan.
karena Tuhan tidak pernah mencobai siapa-siapa. Jangan sesat. Malah apa yang baik dan sempurna itu datang dari Allah. Dan masalah itu Tuhan bisa memanfaatkan untuk kebaikan kita. Karena Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam segala perkara untuk orang-orang yang dipanggilnya. Masalah seburuk apapun untuk membuat kita bergantung pada Allah. Masalah jangan membuat kita jauh padanya. Malahan masalah jadi batu tumpuan bukan sandungan, agar kita bisa menumpu pada itu dan menggapai Tuhan dan berkata, hanya Engkau yang bisa menolongku, hanya Engkau yang mengerti diriku. Ternyata di dalam lembah kekelaman kita bisa semakin intim dengan Tuhan. Masalah juga bisa mengedit kita, merevisi kembali selama ini apa yang menjadi prioritas kita. Ternyata kurang tetap alias salah. Kita terlalu kejar-kejar materi. Tetapi waktu kita sakit, ternyata uang tidak bisa membeli. Akhirnya kita bisa merombak semua dan baru tahu bahagia itu bukan cuma materi. Bahagia itu ujungnya murah. Orang yang di sekeliling kita itu loh. Kita tidak perlu membeli sesuatu biar puas batin kita. Masalah juga bisa mengubah tujuan kita. Dari yang salah, dari yang egois menjadi seperti Tuhan yang kehendaki. Pakai permasalahan kita untuk pegang tangan Tuhan dan berkata pada Dia, peganglah tanganku, aku tidak berani jalan sendiri tanpa Engkau. Ingat ya, di saat kita ada masalah, kita jangan jauh daripada kehadiran Allah. Berdoalah agar kita bisa tidak jatuh lagi dalam pencobaan. Karena doa itu buat persiapan kita di masa-masa sulit di depan atau segala tantangan. Jangan mundur dari Tuhan dan jangan mengalami kematian rohani. Setia sama Tuhan itu segala musim. Jangan sama Tuhan tuh cuma mau sukanya, tapi juga dalam duka. Baik suka maupun duka tetap setia. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah, jangan pas-pasan dan jangan tanggung. Di ayatnya yang ke-28. Tetapi aku suka dekat dengan pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Belajar untuk tetap Tuhan menjadi tempat pilihan kita yang utama dan pertama. Apa-apa pokoknya larinya ke Tuhan Yesus. Misal kita ditempa masalah, larilah kepada Bapa. Bukan lari dari masalah. Masalah jangan dilariin. Karena kita lari pada Bapa pasti ujungnya solusi yang kelihatan. Apapun yang kualami sekarang larinya ke Tuhan. Bukan lari ke manusia yang akan menjadi rumit. Dan kita tuh paling bakat membuat komplikasi persoalan sendiri. Ujian iman terbesar kita akan menjadi kesaksian hidup terbesar pula. Nah, setiap masalah pasti ada solusinya. Yang pertama, jangan ikuti perasaan hati atau emosi jika mau lihat solusinya. Karena kita hidup oleh kebenaran, bukan hidup oleh pemikiran kita sendiri. Jangan membuat keputusan saat kita sedang emosi. Lebih baik kita diam. Kedua, dengarkan suara Roh Kudus dalam firman dan nasihat orang benar. Ikuti instruksi yang sifatnya rumit
atau instruksi yang sederhana. Misalkan, kamu mengalami masalah rumit nih, lalu bicara pada suami atau istri kamu. Waktu kamu ngomong gitu, kamu kecewa karena suami atau istri kamu gak bisa kasih solusi yang praktis. Dia hanya bisa ngomong bersyukur saja. Tapi jangan remehkan loh. Itu adalah nasihat yang benar, walaupun kedengarannya sederhana. Tetap lakukan, karena itu ada clue pertama sebelumnya nanti Tuhan bukakan clue selanjutnya. Mungkin bisa jadi clue selanjutnya bukan suami atau istrimu. Bisa terjadi di tempat kerjamu. Setelah kamu bersyukur dan wajahmu ceria, tiba-tiba entah gimana, kamu pasti akan menemukan jalan keluar problema kamu. Kamu gak ngerti loh, mukjizat itu terjadi dari tempat yang tak terduga. Mungkin itu sifat yang simpel. Kalau simpel itu dari Tuhan, jangan pernah kamu remehkan. Ikuti aja. Yang terakhir, ketiga, setiap masalah pasti ada solusinya kalau kita beriman percaya bahwa masalah ini akan menjadi kesaksian nanti. Beriman dulu, karena iman itu jalan ke satu solusi sesungguhnya. Tanpa iman, kita gak bisa senangkan Tuhan. Iman itu jalan masuk kasih karunia. Sebelum solusi lain dibukakan oleh Tuhan. Kunci utamanya selalu iman. Pintu pertama yang dibukakan adalah pintu hati. Untuk selalu percaya akan ada hal-hal praktis yang Tuhan izinkan. Tuhan berikan cuma-cuma bukan karena usahamu. Masalahmu dan masalahku akan menjadi kesaksian di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati.